Halo Sobat Tin, gimana kabarnya? Mudah-mudahan baik semuanya ya. Ketemu lagi sama Lani di program kesayangan anak muda, Teen Voice. The number one teen news program. Berita juga bisa menyenangkan buat kita-kita. Sekarang langsung aja kita lihat nih Sobat Tin, ada apa aja sih di episode Teen Voice kita kali ini. Komisi 10 DPR RI mempertanyakan keabsahan ujian nasional. Yuk belajar tentang standar nasional Indonesia. Ikut jualan bersama Dira. Atas keterlambatan pengiriman soal ujian nasional SMA di 11 provinsi, Bapak-bapak dari Komisi 10 DPR RI mempertanyakan keabsahan ujian nasional nih Sobat Tin. Nah, kira-kira gimana ya keabsahannya? Kekacauan ujian nasional 2013 membuat Komisi 10 DPR RI mempertanyakan keabsahan UN nih Sobat Tin. Keterlambatan soal UN SMA di 11 provinsi pada 15 April lalu menurut Wakil Menteri Pendidikan Bapak Musliar Kasim dan Kepala Badan Standar Nasional Pendidikan BNSP Bapak Profesor Anam tidak mempengaruhi keabsahan UN 2012-2013. Terima kasih. Acuan kita adalah petunjuk operasional standar yang kita buat. Apabila dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan pos yang kita buat, itu yang kita nyatakan sah. Bapak Musliar yakin UN tahun ini bersih dari kebocoran karena menurutnya pelaksanaan UN sudah sesuai dengan prosedur operasi standar atau POS dan sudah dilakukan pengawasan yang ketat oleh kepolisian. Selain itu, distribusi soal UN juga dikawal kepolisian dan 20 peserta ujian di setiap kelas mengerjakan soal yang berbeda. Nah, kalian setuju nggak kalau UN di 11 provinsi lalu dibilang tidak sah? Aku setuju aja, soalnya kan harusnya tuh UN tuh di mana-mana tuh kayak disatuin kayak berujian nasional, harusnya tuh berlaksananya tuh kayak serentak. Setuju. Ya karena tuh kan misalnya anak-anak tuh udah nyiapin mental dari jauh-jauh hari, terus ketika dibilang kamu nggak jadi, kita terlambat, terus bisa jadi minggu depan kan mental yang tadi udah siap tuh bisa jadi ngedown. Soalnya tuh kita itu ada anak-anak yang bandel pasti yang bakal bocorin soal-soal. Nggak bakal mungkin kalau nggak ada. Jadi tuh kita tuh harus harus serentak biar nggak ada yang kebocoran-kebocoran gitu. Ayo, siapa yang suka mengupload video ke YouTube? Buat kalian yang suka mengunggah video ke YouTube harus hati-hati ya. Kalian harus tahu mana yang pantas diunggah dan tidak pantas diunggah. Seperti sobat-sobat kita yang berada di Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Mereka dikeluarkan dari sekolah dan tidak diizinkan untuk mengikuti ujian nasional karena sudah mengupload video yang isinya bercandaan praktek sholat. Mereka dianggap telah melakukan penistaan atau penodaan terhadap agama. Maka oleh karena itu KPAI dalam beberapa rapat mencoba memformulasikan, merumuskan, melihat bagaimana bahwa kecenderungan anak untuk kreatif dan kemudian nabrak sana sini itu selalu ada. Nah, ketika salah, itu kita luruskan. Ini bukan sebuah penistaan agama atau apa, tapi lebih kepada tingkat kreativitas yang kebablasan. Tapi bukan niat untuk melecehkan satu agama tertentu gitu. KPAI sudah melakukan upaya untuk mengembalikan hak anak-anak tertuduh melakukan penistaan terhadap agama. Kalau menurut kalian gimana sih dengan kasus sobat kita di Toli-Toli ini? Kalau menurut saya sih Toli-Toli itu sebenarnya pelajarnya emang pantas dihukum. Tapi sanksinya itu jangan sampai nggak boleh ikut UN. Mungkin hukumannya diringankan, bukan dikeluarkan dari sekolah pas menjelang UN ini. Itu kan membuat mental anak-anak itu jatuh. Tapi kan harusnya sekolah itu ngeluarin surat peringatan berapa baru ngeluarin hukuman kayak gitu. Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan Jaringan Kerja Peduli Akte Kelahiran beberapa waktu lalu mengajukan peninjauan kembali tentang Undang-Undang Pembuatan Akte Kelahiran ke Mahkamah Konstitusi. Hayo, Sobatin punya akte kelahiran nggak? Ternyata nih, lebih dari 50 juta anak di Indonesia saat ini tidak memiliki akte kelahiran.
Akibatnya banyak anak yang tidak memiliki akte kelahiran dan kehilangan haknya, baik hak mendapatkan pendidikan maupun jaminan sosial lainnya. Nah, Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI dan Jaringan Kerja Peduli Akte Kelahiran Jakarpak mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Konstitusi mengenai sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan yang mengatur mengenai pembuatan akte kelahiran. Kita berharap dari pasal-pasal yang di judicial review ini bisa betul-betul diganti dengan pasal-pasal yang lain. Ya, yang jelas stelselnya stelsel aktif negara. Seperti Ibu Dasia yang berasal dari Klender, Jakarta Timur. Anak pertamanya tidak bisa melanjutkan ke sekolah dasar dikarenakan tidak memiliki akte kelahiran. Ya supaya cepat jadilah, juga supaya anak saya bisa sekolah. Apalagi saya hidup cuma berdua sama anak saya, nggak ada siapa-siapa. Kalau menurut kalian akte itu untuk apa sih? Kegunaan dari akte kelahiran ya buat masuk sekolah, masuk universitas, ya kan, bikin kartu keluarga juga. Kalau menurut saya sih kegunaan akta kelahiran itu banyak. Semua yang mau daftar kan harus membutuhkan akta kelahiran, soalnya itu bukti jati diri sendiri gitu. Jadi kalau nggak ada akte, ya jati diri dia siapa? Akte itu ya buat nemuin jati diri kita lah sebenarnya. Jangan kemana-mana dulu ya, karena setelah jeda iklan masih banyak yang bagus-bagus.